Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Mari Bapak Ibu saudara sekali, kita akan berdoa untuk memulai perenungan kita atau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih dan setia serta berkat-Mu yang Allah izinkan untuk kami nikmati. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pengertian yang baru dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukan dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan atau perenungan kita pada malam hari ini tentang bagaimana kaidah ya, atau petunjuk atau rule atau aturan yang Allah berikan lewat firman-Nya yang harus diperhatikan sehingga menghasilkan sesuatu ya. Jadi sekali lagi bukan sesuatu yang sifatnya sia-sia atau yang dikatakan dalam pengkhotbah usaha menjaring angin, tetapi itu menjadi satu keuntungan bagi kita sendiri ya, yaitu untuk kita berbuah, dan yang pastinya ketika kita berbuah nama Tuhan pun dipermuliakan. Jadi bukan hanya kita senang secara pribadi atau satu sisi, tetapi di sisi yang lain Allah pun senang melihat kehidupan anak-anaknya atau orang percaya, orang beriman itu berbuah atau berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau karena mengikuti firman Tuhan. Kita akan melihat di Mazmur pasal yang pertama ya. Ini ayat yang terkenal atau udah sering kita dengar, mungkin ini menjadi pegangan ya bagi sebagian orang percaya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, perumpamaannya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Di ayat 3 bagian akhir itu selalu menjadi kesukaan buat kita semua, yaitu bagaimana apa yang kita buat itu dibuat berhasil oleh Tuhan ya. Apa yang kita kerjakan itu dibuat berhasil ya. Jadi itu mendatangkan keuntungan ya, makmur ya. Kata yang dipakai itu prosper dalam bahasa Inggris ya, makmur, sukses ya. Tetapi tentu sebelum melangkah di ayat yang 3 bagian terakhir, ayat 3 bagian terakhir, tentu ada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di bagian awal yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan kita melihat firman Tuhan itu yang bagian hasilnya saja, tapi kita harus melihat rule-rule-nya. Bagaimana kita mencapai yang namanya keberhasilan, bagaimana kita mencapai tujuan Allah, bagaimana kita melihat berkat yang sudah menjadi bagian kita menurut waktunya Tuhan ya, sesuai dengan porsi kita ya. Seringkali kita mengabaikan proses atau mengabaikan perintah atau mengabaikan apa yang menjadi amanat dari Tuhan, sehingga kita pengen hasil yang baik. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat ini tidak berbunyi tiba-tiba timbul apa saja yang diperbuat langsung berhasil tanpa ada perincian ya. Ayat ini timbul di ayat yang ketiga, bukan di ayat yang pertama, dan itu pun 3 bagian terakhir ya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa untuk mencapai satu keberhasilan atau dengan kata lain kemakmuran ya, berhasil, beruntung dan lain sebagainya, tentu ada langkah-langkah ya. Tentu ada sikap,
ada perilaku, ada pilihan, ada keputusan yang harus diambil, yang harus dibuat sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kita akan lihat apa itu yang menjadi perintah atau amanat firman Tuhan sebelum mencapai keberhasilan, ya. Di ayat yang pertama berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Orang fasik ini memakai kata unugly, ya. Orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya, ya. Nasihat, ya. Dipakai kata konsul yang artinya wejangan atau didikan, ya. Itu bahasa Inggris, ya. Berbahagialah atau alangkah indahnya, alangkah berbahagianya orang yang tidak berjalan menurut nasihat atau wejangan atau didikan orang fasik atau orang yang tidak percaya atau orang yang tidak benar. Bahkan Alkitab memakai kata unugly tadi, itu bisa mengerti durhaka, ya. Itu bahaya, ya. Tapi sekali lagi kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita tidak mengikuti nasihat mereka. Orang yang tidak percaya, kita yang percaya Tuhan, seharusnya kita ikut apa yang menjadi perintah Tuhan, ya kan? Tapi ini justru sebaliknya, kita percaya kepada orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu yang pertama. Kehidupannya itu tidak bergantung pada orang, ya. Pergaulannya, cara pikir atau pola hidup, cara pandangnya itu tidak dibangun dari komunitas hidup yang tidak benar, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi nasihat yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita hidup di satu komunitas yang dimana komunitas itu hidupnya mengandalkan Tuhan, ya. Hidupnya itu baik, bukan hidupnya yang fasik, yang tidak benar, tidak percaya dan lain sebagainya. Kita akan dikatakan alangkah berbahagia, ya. Pakai kata diberkati, blessed the man, ya. Diberkati orang tersebut, orang yang tidak berjalan menurut nasihat atau wejangan, didikan orang yang tidak beriman, ya. Diberkati, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi mereka yang tidak kumpul, tidak duduk bersama-sama, tidak mendengar nasihat orang fasik, tetapi justru sebaliknya yang menjadi kesukaan mereka ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sendiri, ya. Seberapa dari kita yang menjadikan firman Tuhan itu kesukaan, ya. Itu menjadi pertanyaan buat kita semua pada malam hari ini. Seberapa dari kita yang menjadikan Taurat Tuhan itu adalah kesukaanku atau kesukaan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kesukaan kita justru duduk mendengar nasihat orang fasik, kumpul kepada para pencemooh, ya, nimprung aja, ya. Mulut kita tidak diberkati. Atau kita punya kesukaan yang menjadi kesukaannya Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Saya rasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu kita sudah paham bersama, bukan yang pagi siang malam baca Alkitab aja nggak usah kerja, enggak. Tetapi firman Tuhan itu menjadi kehidupan, menjadi standar atau menjadi gaya hidup, bahkan itu menjadi satu profesi, bukan profesi, lebih kepada sebuah jati diri gitu. Standar hidup yang harus saya penuhi itu firman Tuhan, ya. Ini yang dimaksud dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika dia membuat satu keputusan, dia membuat satu pilihan dan lain sebagainya, yang menjadi landasan dia berpikir, yang menjadi landasan dia melakukan segala sesuatu, yang menjadi landasan sebelum dia bekerja, itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hidup siang dan malam sepanjang hari, ya. Jadi ayat yang ke-1, mereka itu akan disebut berbahagia ketika mereka tidak menurut nasihat orang fasik, tetapi mereka itu mereka yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ini gambaran yang diberikan Alkitab, Bapak Saudara sekali, ya. Jadi mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan dan hidupnya tidak berjalan menurut orang fasik, mereka ini yang digambarkan oleh Alkitab, mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu bersama bahwa pohon itu memerlukan air. Pohon tanpa air itu mati, ya. Tapi firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air. Ada unsur-unsur pemeliharaan di sana. Ada unsur-unsur penyediaan di sana, ya. Ada unsur-unsur berkat di sana, ya. Dia ditanam di tepi aliran air. Dilimpahi oleh berkat, ya. Otomatis pohon yang ditanam dengan kebutuhan air yang maksimal itu tentu pohon itu akan subur, ya. Itulah sebabnya mereka yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kehidupannya itu merenungkan Taurat Tuhan. Nah, mereka ini yang Alkitab katakan kehidupannya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada supply, ada penyediaan Tuhan di sana, ada berkat, sehingga mereka selalu bertumbuh, ya. Di ayat yang ketiga, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Karena itu tadi ada supply, ada aliran air yang diberikan, ada berkat di sana. Sehingga dari aliran air itu yang membuat pohon itu berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, pohon itu tidak menjadi mati atau kering, tetapi subur. Pohon itu akan kelihatan segar karena apa? Hidupnya itu dekat dan ia ditanam di tepi aliran air, berdampingan dengan berkat Tuhan. Selalu ada pertolongan, selalu ada penyediaan Allah, selalu ada yang namanya dinaungi dengan berkat Tuhan. Itu selalu dikatakan di tepi aliran air, ya. Sehingga timbullah ayat yang tadi kita baca, 3 bagian akhir. Sehingga apa yang diperbuatnya itu berhasil atau makmur, ya, hidup dalam kelimpahan di tepi aliran air. Jadi jangan mudah terpengaruh hanya karena kita harus duduk dengan orang fasik. Sepertinya nasihat orang fasik itu sepertinya benar, ya, sepertinya. Tetapi sekali lagi hati-hati Bapak Saudara, apa yang tampak benar dari manusia belum tentu ketika itu disejajarkan dengan firman Allah itu benar. Tapi apa yang menjadi kebenaran firman Allah itu sudah pasti benar untuk semua, apalagi buat kita semua, buat kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga inilah aturan atau kaidah atau petunjuk yang Allah berikan, karena Allah tahu kehidupan kita ini tidak terlepas daripadanya orang fasik, orang-orang sekitar atau komunitas, atau di keluarga, mungkin ada keluarga kita yang belum percaya dan lain sebagainya, atau ada tempat kerja kita, di ruang lingkup tempat kerja, atau teman kita yang kuliah masih berpendidikan, atau mungkin dan lain sebagainya. Begitu banyak profesi, kita hidup berdampingan dengan orang, ya. Dan Alkitab tahu akan hal itu, dan Tuhan tahu akan hal itu, sehingga Tuhan memberikan acuan, memberikan pengajaran bahwa mereka yang diberkati atau kehidupan orang yang diberkati, atau alangkah berbahagianya, ya, orang itu akan dikatakan berbahagia ketika kehidupannya tidak dinaungi oleh, tidak berjalan atau tidak dibangun dari pengertian komunitas hidup yang tidak benar. Tetapi kehidupannya itu, kebahagiaan orang itu adalah ketika dia tahu dan dia suka akan firman Tuhan, dan itu menjadi perenungannya dia siang dan malam. Sehingga dari hasil itu, kesukaan dan perenungannya, dan hasil daripada itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu disediakan berkat dari Allah bagi umatnya. Sehingga apa yang diperbuat kita berhasil, kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan, berkat yang diberikan oleh Tuhan sesuai waktunya, dan itu akan kembali untuk menyenangkan Tuhan. Saya rasa itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bangunlah keberhasilan kita. Nah, kesimpulan
dari firman Tuhan pada malam hari ini ya. Bangunlah keberhasilan kita itu karena melakukan firman Tuhan ya. Jadi keberhasilan yang dicapai, yang telah kita temui, biarlah itu berangkat atau beralaskan dari karena kita melakukan firman Tuhan. Bukan karena strategi-strategi kita yang licik, jangan ya. Tapi itu dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika apa yang saja dibuat berhasil, itu pun akan kembali untuk memuliakan Tuhan. Kita senang dan Tuhan pun senang ya. Jadi sekali lagi, bangunlah keberhasilan yang berangkat daripada melakukan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu, untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, karena kami percaya Engkau mau kami menerima berkat yang menjadi porsi kami dan pas menurut waktu-Mu, bukan karena berkat yang kami dapati karena dengan siasat licik kami atau dengan karena pelanggaran-pelanggaran kami. Dijauhkan Tuhan, tapi biarlah kami menerima apa yang pantas karena kami melakukan firman-Mu, karena kami percaya ada berkat di balik kami melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, keluarga mereka, keluarga besar, suami, istri, anak, cucu, menantu. Bahkan berkati doa-doa dan pergumulan mereka, bahkan berkati usaha mata pencarian. Engkau yang mengenal umat-Mu, dan kiranya Engkau yang menyatakan janji-Mu bagi mereka dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati mereka jasmani terlebih rohani, supaya kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan ingatkan mereka untuk selalu melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.